Kali ini gue pengen kasih tahu kalian kelebihan kalau kalian syuting pakai sebuah iPhone yang nggak bisa kalian lakuin kalau pakai Android atau bahkan pakai kamera mirrorless. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen ngasih lihat ke kalian salah satu racun yang menurut gue penting banget buat para konten kreator, terutama yang syutingnya pakai iPhone. Lebih khusus lagi iPhone 15 atau 15 Pro ke atas gitu ya, 15 atau 15 Pro ke atas. Dimana mungkin intermezzo dulu, iPhone 15 Pro sendiri gue udah pakai dan ini buat konten bener-bener proper banget karena dia spesifikasinya udah tinggi, kameranya udah mendukung Apple Lock dan ProRes yang filenya udah 10-bit, dan ProResnya itu bisa direcord secara eksternal. Kalau kalian kepo, salah satu video yang kita shoot main videonya itu full pakai si iPhone ini adalah video yang belum lama kemarin, itu review dari DJI Neo, drone pinternya DJI ya. Dan kalau kalian kepo, di situ warnanya bener-bener cakep banget kayak sebuah kamera mirrorless. Karena waktu itu kita sekali ngetes juga. Jadi kita buat syuting profesionalnya dibantu sama aksesoris ini juga, namanya Snapsys, dimana dia adalah sebuah SD card adapter yang udah support SD card UHS 2 juga, high speed, sehingga itu penting kalau kalian pengen record ProRes ke SD card gitu ya, harus pakai yang UHS 2 karena speednya cukup dibutuhkan karena file ProRes gede banget. Sama dengan si adapter ini, kita tetap dimungkinkan untuk menggunakan sebuah mikrofon wireless gitu. Jadi kita bisa colok receivernya langsung ke USB-C yang disediakan di situ. Dan itu belum banyak opsinya. Kalau kalian kayak pakai SSD itu biasanya nggak bisa buat sambil pakai mikrofon, yang buat kita sebagai konten kreator itu padahal penting banget. Nah, shoot pakai iPhone sendiri itu punya banyak kelebihan. Dimana selain tadi kita udah kesampingkan dulu, dia bisa record ProRes eksternal, lalu sekarang udah bisa sambil pakai mic wireless juga gitu kan dengan aksesoris ini. Tapi dia punya satu fitur yang itu tidak bisa dilakukan di Android, bahkan di kamera mirrorless profesional sendiri, yaitu adalah preview audio via headset Bluetooth, atau kalau gue ya via AirPods gitu ya. Sebenarnya simple banget karena kalian itu cuma butuh aplikasi third party yang namanya Blackmagic Camera, di mana aplikasinya juga gratis, dan gue saranin kalian ulik juga aplikasi tersebut karena itu adalah aplikasi yang kita pakai juga waktu kemarin shoot utama si DJI Neo tadi. Fiturnya komplit banget, kalian perlu ulik, dan mungkin nggak bisa sehari gitu ya, kalian butuh beberapa hari buat ulik, tapi itu bener-bener powerful, dan begitu kalian udah paham, makainya pun nggak seribet itu. Nah, kalau kalian pengen sambil preview, apalagi tadi mic-nya ditangkap secara wireless gitu kan, sebagai kameramen kita yang megang kamera, ketika kita preview audio langsung, itu krusial. Sehingga kalau misalkan ada problem kayak suaranya berantakan atau mic-nya suaranya putus-putus, itu kameramen langsung tahu. Itu krusial banget. Dan sekarang udah bisa juga di iPhone. Caranya gampang banget. Kalau kalian punya headset Bluetooth, kalian tinggal konekin aja. Kayak di sini gue tinggal pakai AirPods gue, sambungin ke si handphonenya. Kalau udah, kita masuk ke Blackmagic kameranya, lalu kita masuk ke menu settings, dan kalau kita turun ke bawah, kalian bisa lihat nih ada di bagian audio, itu ada audio monitor. Itu pastikan nyala. Secara default dia mati, dan kalian nyalain itu, dan nanti di audio outputnya, kalau kalian udah konekin headset Bluetooth kalian atau AirPods kalian, otomatis dia langsung berubah jadi si AirPods Pro-nya. Kayak yang kalian lihat ya, gue udah di situ tertulis AirPods Pro. Dan ya udah, kalau udah kita balik ke home-nya, dan ketika kita lagi bikin video, suaranya itu masuk ke headset ini. Di sini sih nggak masuk suara ya, karena kalian bisa lihat ya, kalau di aplikasi ini ada barnya juga nih, ada audio source-nya, dan sayangnya dia audio source-nya ngambil dari USB-nya, tapi kita nggak keluarin kan mic wireless-nya. Tapi kalau misalkan kita cabut, audio source-nya harusnya dia masuk, dan gue harus buka dulu karena ya suaranya agak delay. Kalau gue sambil ngomong sama gue dengerin suara gue sendiri. Tapi ya kurang lebih begitu, kalian bisa monitoring dari si AirPods ini. Dan itu bener-bener ngebantu banget dalam produksi kalian. Kalau misalkan dalam langkah-langkah connect-nya tadi kalian ada problem, caranya gampang banget. Kalian bisa close lalu buka lagi aja aplikasinya. Atau kalian bisa juga masuk ke settingsnya, dan di bagian audionya tadi, audio outputnya, ini di dalam kalian bisa agak mainin nih. Kayak sekarang kan nih tertulis speaker, karena si ininya juga gue buka. Jadi dia nggak aktif ketika gue pakai lagi. Nah, kita bisa klik icon yang ada di sini nih. Ini auto berubah ya. Tadi kalian bisa lihat auto berubah juga di situ ketika gue udah connect. Tapi kalau misalkan kalian
buat konekinnya entah kenapa nggak masuk-masuk, kalian bisa ke sini juga dan kalian atur gitu. Kalian pilih langsung dari situ. Atau kalau nggak ketarik juga, biasanya kalau Apple ecosystem itu emang kadang ada isu kalau kalian punya beberapa device ya, karena dia bisa tarik-tarikan antara si iPhone, iPad, sama MacBook gitu, bisa tarik-tarikan, kalian bisa pancing dulu. Kalian buka YouTube dan nonton sesuatu dulu aja di HP kalian, dan otomatis AirPods-nya nyambung ke situ, kepancing gitu. Tapi ya udah, sekarang kalau misalkan kita bikin video, kita bisa preview pakai sebuah AirPods. Dan kualitasnya, clarity suaranya itu beda jauh sama kita biasanya pakai headset kabel kalau pakai kamera profesional kayak yang sekarang lagi dipakai Seka gitu ya. Ketika pakai AirPods, kalian juga tahu dia ada active noise cancellation. Sekitarnya bersih, kita bisa berfokus sama clarity suara dari mic si pembicaranya, dan itu bener-bener ngebantu banget. Ya, pakai AirPods aja udah enak banget ya. Cuma gue ngebayangin lagi, bayangin kalau kalian syuting, ada pembicara, si kameramennya pakai kayak AirPods Max atau pakai kayak Sony WH-1000 gitu ya. Gua rasa itu akan terasa sangat-sangat proper gitu. Dan so far kita produksi pakai kamera banyak ya. Pakai kamera profesional kita di sini juga banyak banget. Cuman so far sejauh ini ketika kita syuting, preview audio paling enak adalah kalau syuting pakai iPhone gitu. Paling clear dan suaranya paling jelas gitu. Belum lagi karena ada active noise cancellation, suara-suara sekitarnya itu makin tertutup lagi. Bener-bener bisa fokus ke si pembicara aja. Lalu yang kita rasain ketika syuting sambil preview kayak gini, itu juga nggak delay selama kalian liatnya ke handphonenya. Jadi selama kalian syuting, kalian liatnya ke handphone, gue record terus nih dari tadi. Ini gue matiin dulu. Selama kalian syuting, kalian liatnya ke handphone, itu nggak berasa delay. Yang berasa delay itu kayak tadi, kalau misalkan gue pakai headset gue sendiri, gue yang ngomong suara gue sendiri, itu baru berasa agak delay dan jadi ya ngomongnya agak susah gitu. Tapi sebagai di posisi kameramen, karena kita biasanya lihat ke layar terus, itu nggak terasa delay gitu. Rasanya sangat natural. Kecuali ya kalau kalian kameramen yang ngelihatnya ke orangnya juga gitu, itu aneh juga sebenarnya. Tapi itu berasa agak delay juga. Cuma kalau kalian lihatnya ke layar, itu bener-bener proper banget. Dan gue udah tes ya, nggak cuma sama AirPods doang. Gue udah tes sama headsetnya Marshall. Di bawah tuh ada Marshall apa gitu, punyanya si Gary. Dan itu works gitu. Dan suaranya pun terdengar dengan sangat jelas gitu clarity-nya. Jadi kalian bisa sesuaiin aja. Mau pakai in-ear, mau pakai yang ada ear tip-nya, mau pakai yang over-ear, bebas gitu ya, tergantung preferensi si kameramennya aja. Dan semuanya yang jelas terasa sangat-sangat mewah. Dan gue akan ingetin lagi, kalian kalau memang pengen coba-coba ngonten pakai iPhone, ulik Blackmagic Camera. Kayak contohnya kemarin kita pas syuting di sana, itu kita nge-record lock profile, tapi kita pakai LUTs. Jadi ada LUTs bisa untuk preview. Itu kayak kamera-kamera mirrorless kelas atas gitu kan, atau kamera-kamera cinema di iPhone ini udah bisa juga. Dan sebenarnya masih banyak fitur lainnya yang nggak bisa gue jelasin sekarang karena nanti durasinya jadi kelamaan. Tapi ya paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Silahkan dicoba. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.